Mbak Sania, dia nggak sampai SMP nggih? Nggih. Apa kok gak lanjut, Mbak? Rabi. Nggih. Gak kepingin lanjut sekolah sakjane. Pengin. Biyen duwe cita-cita apa ora? Biyen duwe cita-cita apa enggak? Duwe. Dadi apa, Mbak? Dadi guru. Apa kok rapi sik cilik, Mbak? Dokter ekonomi. Dokter ekonomi. Suami kerja to? Nggih, kerja Sampeyan mboten ndek rumah ae. di rumah. Dokter ekonomi. Daripada gak ono sembalan. Gitu. Ya. Tapi sakjane kepingin sekolah nggih. Nggih. Punya cita-cita seorang ibu. Kan Mbak Sania gak lulus SMP nggih. Pengen gak adik kayak ngono pisan? Mboten. Pengen adik dadi apa besok mben? Besok dadi polisi. Dadi TNI nggih. Gak kepengen kayak Mbak Sania nggih sing gak sampai masuk. Pengin. Dia punya sate berapa? 1, 2, 3. Mana angka 3? Ayo coba. Desa Rembang, Kabupaten Pasuruan adalah desa yang memang sudah ramai diperbincangkan sejak era 90-an, yakni mengenai praktek pernikahan dini dan siri. Tingkat pendidikan yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi, ditambah ekonomi yang rendah, membuat praktek tersebut masih saja terjadi. Meskipun saat ini desa mulai sadar dan berbenah, untuk menekan angka tersebut, desa membuat peraturan desa atau perdes mengenai pelarangan angka pernikahan dini dan siri. Saya yang tumbuh dan besar di desa tersebut menyaksikan langsung bagaimana praktek pernikahan dini dan siri. Saya sadar bahwasannya untuk merubah pola pikir masyarakat untuk sadar terhadap kepentingan pendidikan dan bahaya pernikahan dini adalah dengan memberikan penyamarataan pendidikan. Berangkat dari hal itu membuat saya bertekad bahwa suatu saat Desa Rembang akan dikenal sebagai desa tempat anak-anak berprestasi, bukan desa pelaku pernikahan siri dan dini. Disupport oleh orang tua yang bekerja keras, saya yang berasal dari ayah yang hanya tukang becak, kemudian almarhum ibu saya tukang jahit, berhasil menyelesaikan sarjana saya di tahun 2019. Tidak mudah memang, saya harus berkilo-kilometer mengayuh sepeda untuk ke SMA, kemudian pulang dari sekolah harus mengajar private untuk membantu biaya sekolah. Setelah lulus kuliah, tekad untuk merubah Desa Rembang dikenal sebagai desanya anak-anak berprestasi, bukan desanya anak-anak pelaku pernikahan dini. Saya dan teman-teman mendirikan rumah belajar desa. Rumah belajar desa adalah bimbingan belajar gratis untuk anak-anak tidak mampu di seluruh kecamatan Rembang. Kami memposisikan diri sebagai pendamping sekolah, di mana anak-anak yang punya kesulitan belajar, mereka boleh pulang ke rumah. Mereka punya rumah untuk bertanya, rumah untuk berdiskusi, rumah untuk berkeluh kesah mengenai kesulitan belajar di rumah belajar desa. Tujuan rumah belajar desa yakni mendirikan rumah belajar desa di 17 desa di seluruh kecamatan Rembang. Saat ini ada 5 rumah belajar desa di seluruh kecamatan Rembang. Harapan besarnya semua anak-anak desa punya rumah untuk bertanya, rumah untuk berkeluh kesah, rumah untuk berdiskusi tentang kesulitan belajarnya. Agar apa? Agar anak-anak desa punya kesempatan yang sama untuk mempersiapkan dirinya membangun bangsanya. Kami punya 2 kategori program, yakni kategori akademik dan non-akademik sosial masyarakat. Kategori akademik ada program pendampingan belajar untuk anak-anak, kemudian fokus calistung untuk anak-anak yang sulit membaca, belajar menghitung, kemudian untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ada Hello Vocabulary, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab ada program yang namanya Lughatil Arabiyah. Sedangkan program non-akademik sosial masyarakat ada Koin Peduli Lansia, di mana kita membantu lansia-lansia di seluruh kecamatan Rembang. Ada kegiatan seni, ada kegiatan hafalan juz 30,
dan juga ada beasiswa untuk anak-anak berprestasi namun punya kekurangan ekonomi. Jadi kita kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu yang belajar di rumah belajar desa. Rumah belajar desa dibantu oleh orang-orang yang luar biasa. Saat ini ada 22 tutor atau guru yang mengajar di rumah belajar desa. Banyak berbagai macam background, ada yang mahasiswa, ada yang guru, ada yang ustadzah, ada yang anak lulusan SMA, bahkan ada beberapa tutor yang memang kerjaan utamanya adalah sebagai pegawai pabrik atau buruh pabrik. Beliau masih punya kesadaran untuk membantu dan peduli terhadap pendidikan anak-anak desa. Sesuai dengan tagline kita, yakni dari desa untuk bangsa. Sudah saatnya desa hadir untuk mencerdaskan generasi bangsa. Tolak ukur desa bukan hanya pembangunan, bukan hanya ekonomi, tapi kesiapan anak-anaknya untuk membangun bangsanya. Dari desa untuk bangsa, anak-anak bisa, anak-anak desa luar biasa, anak-anak desa berprestasi, anak-anak desa siap membangun negeri. Terima kasih. Saya dari ibunya Iksan berterima kasih atas ada rumah belajar di sini. Anak saya bisa bahasa Inggris, bisa tambah-tambah nulisnya, insya Allah bisa. Saya berterima kasih sangat buat rumah desa sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan seluruh tutor dari Rumah Belajar Desa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Pasuruan dan Bapak Wakil Bupati Pasuruan, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, dan juga seluruh warga yang telah mensupport kami pada detik ini. Mohon doa restu, Rumah Belajar Desa akan mewakili Provinsi Jawa Timur dalam Lomba Pemuda Pelopor tingkat nasional. Semoga membawa keberkahan dan manfaat kepada masyarakat dan membawa cita-cita anak-anak desa. Rumah Belajar Desa, dari desa untuk bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.